Kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Direktur Utama Injourney, Bapak Doni Oskaria. Pak Doni, kita lanjutkan kembali dialognya. Pak Doni, membahas atau melihat begitu posisi dari Injourney yang mungkin berkolaborasi dan juga menyatukan ekosistem di bawah Injourney ini agar bisa lebih berperan maksimal lagi untuk bisa meningkatkan trafik wisatawan dan juga pengembangan sektor pariwisata di tanah air. Sejauh ini seperti apa Pak? Artinya bentuk kolaborasinya dan juga kerjasamanya. Jadi bahwa memang kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa kita lebih mampu menjadi enabler bagi seluruh master plan daripada tourism Indonesia. Karena memang kita badan usaha yang memungkinkan untuk melakukan itu. Seperti kita mengembangkan airport, kita mengembangkan hotel-hotel di destinasi-destinasi yang memang belum maksimal. Ya. Kemudian juga kita membangun event, membuat event. Jadi ini kita lakukan dalam rangka tadi mensupport pemerintah di dalam melakukan percepatan di bidang pertumbuhan ekonomi pariwisata. Termasuk juga kita baru saja mengembangkan KEK Sanur. KEK Sanur ini adalah KEK kesehatan pertama di Indonesia yang syukur alhamdulillah ini seluruh lotnya sudah terisi dalam waktu 2 tahun. Jadi akan ada nanti rumah sakit berstandar internasional. Ada dari Korea, dari Jepang, dari Jerman, dari Amerika, ya, kemudian dari Inggris, dari Australia yang masuk di dalam kawasan kita. Dan saat ini sedang tahap pembangunan. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena memang kita juga harus menahan outbound daripada devisa kita di sektor kesehatan ini di satu sisi. Di satu sisi lagi adalah kita menginginkan market-market yang tadinya dari Australia, dari Cina, ini datang berobatnya ke Bali. Nah, ini juga menjadi mendiversifikasi produk daripada pariwisata Bali. Jadi memang Injourney berkeinginan sekali memberikan kontribusi di dalam percepatan pertumbuhan ekonomi pariwisata Indonesia ini. Nah, begitu juga dengan kita mengembangkan airport kita hari ini. Airport kita sudah melakukan pelatihan, merubah cara menjalankan airport itu menjadi lebih mengedepankan keramahan, bahwa orang datang itu adalah customer kita. Bisnis kita sebetulnya adalah bisnis hospitality, ya. Toilet kita nggak boleh jorok dan lain sebagainya. Sampai ke basic-basic itu kita upayakan untuk dilakukan terjadi perubahan yang signifikan. Dalam rangka tadi menyambut kedatangan wisatawan-wisatawan. Jadi memang, tetapi tentu tidak semua dapat dilakukan oleh Injourney. Kita membutuhkan support di dalam sisi regulasi juga. Sebagai contoh misalkan, air connectivity kita yang rendah. Ya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Kita nomor 32 di dunia ya untuk air connectivity kita. Nah, ini kan menjadi PR yang harus kita sasar kepada regulasinya juga. Misalkan azas resiprokal. Ya dengan keterbatasan airlines yang kita miliki, apakah perlu kita tetap mengedepankan azas resiprokal untuk membuka destinasi kita dari penerbangan asing misalkan. Di satu sisi kita tidak memiliki kemampuan untuk terbang ke negara itu, satu. Yang kedua tadi, azas hak angkut, ya, azas kabotage yang mesti kita review. Ya, air traffic agreement kita dengan beberapa negara yang mesti kita review. Nah ini juga menjadi PR-PR kita, termasuk juga bahkan di dunia aviasi kita. Dengan jumlah seat capacity kita yang rendah ya, dan load factor yang tinggi, artinya bahwa kita membutuhkan seat. Ya. Nah untuk itu kan butuh kita mereview regulasinya. Secara internal bagaimana hak kepemilikan airlines di Indonesia yang masih terbatas untuk kepemilikan asing misalkan. Ya. Dibandingkan dengan Singapura yang mereka tidak membatasi. Misalkan contoh aja. Jadi satu-satu mesti kita sasar sampai ke regulasinya. Begitu juga misalkan ya homeland port kita. Kenapa cruise tidak boleh membawa, cruise itu tidak bisa bawa dari Bali ke luar negeri. Kenapa? Karena memang regulasi kita membatasi azas kabotage. Hak angkutnya tidak diperkenankan. Tetapi kan akhirnya orang naik cruise harus ke Singapura dulu baru keliling gitu. Walaupun tujuannya Bali juga anyway gitu. Nah ini satu persatu mesti kita sasar. Ya, jadi regulasinya, kesiapan ini semua harus siap untuk menerima kedatangan dari wisatawan-wisatawan ini. Jadi sektor-sektor ini dan kita bersyukur hari ini itu antara kami ya sebagai ya mungkin anak kecil dibandingkan dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan sangat berkolaborasi dengan sangat baik. Ya, dengan baik itu dengan Pak Sandi, kemudian dengan Pak Budi Karya, kita sama-sama memiliki visi yang sama untuk bagaimana kemudian sektor pariwisata ini bisa tumbuh, menyisir satu persatu. Gitu. Termasuk juga kolaborasi kita dengan Kementerian Perhubungan dan Pariwisata mengenai air connectivity, kolaborasi kita mengenai tourism fund, kolaborasi kita mengenai event. Ya, bahkan event-event kan kolaborasi Injourney dengan Kementerian Pariwisata. Nah ini kita harapkan ke depan kolaborasi ini semakin kuat sehingga kita juga mampu mengalahkan kompetitor-kompetitor kita di Asia Tenggara ini gitu.
Baik, Pak Doni, terkait dengan tantangan, Pak, kita lihat sektor pariwisata atau industri pariwisata ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan ya untuk di Indonesia. Bagaimana sebetulnya upaya dari Injourney untuk bisa turut mengurai berbagai permasalahan? Kita ambil contoh misalnya tadi Bapak menyampaikan bahwa di Indonesia ini begitu banyak sebetulnya destinasi wisata yang bukan hanya Bali saja begitu, banyak daerah-daerah yang menarik, yang cantik, yang perlu dieksplor lagi. Tapi kita lihat tadi Anda juga menyampaikan air connectivity di sini itu mungkin jumlahnya tidak banyak gitu ya. Bahkan beberapa airport ini mungkin jaraknya cukup jauh ke destinasi wisata tersebut. Artinya mungkin ke depannya selain daripada bicara soal regulasi yang mungkin nanti ke depannya perlu dirubah atau mungkin diperbaiki lagi dari pemerintah. Menurut pandangan Mbak Noni, apalagi yang perlu diperbaiki? Ada beberapa faktor sebetulnya. Kalau kita pengembangan pariwisata ini juga ada conceptual thinking-nya kan. Namanya itu destination based tourism development. Ada beberapa elemen di dalamnya. Satu, infrastructure. Ya. Kedua adalah amenitasnya. Yang ketiga adalah sumber daya manusianya. Yang keempat adalah marketing dan eventnya. Nah, kalau kita lihat, jadi tidak bisa satu persatu gitu. Nah, apa yang harus kita develop? Satu adalah tadi sumber daya manusia harus kita kembangkan. Makanya Injourney sekarang membuat namanya itu Injourney Hospitality House di 16 kabupaten yang menjadi destinasi super prioritas. Sumber daya manusianya juga harus base-nya adalah destination. Kalau kita mau mengembangkan Bajo, ya pengembangan orangnya harus di Bajo. Kalau kita mau mengembangkan Bajo, infrastructure development-nya harus di Bajo. Kalau kita mau mengembangkan Bajo, marketingnya harus ke Bajo. Nah, ini yang kita lakukan bahwa saat ini itu di samping daripada infrastrukturnya, kemudian juga tadi kita lihat air connectivity-nya, perlu ada intervensi. Nah, ini yang kita masukkan, perlu kesadaran kolektif kita bahwa di negara lain pun melakukan itu. Contoh misalkan kita mengembangkan Bajo. Bajo kembang misalkan kita ingin membuka Bajo dari Australia, Perth. Kan tidak hari pertama itu penerbangannya akan penuh. Nah, penerbangan tentu ingin mensecure bisnisnya. Kalau enggak dia nggak mau buka ya kan. Nah, inilah intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi dulu untuk beberapa tahun ke depan. Injourney juga sudah menyiapkan paket itu. Kita bilang oke, kita kasih free take off landing fee, parking fee untuk 1 tahun pertama. Nah, kemudian juga harus ada intervensi kita di dalam mensubsidi PAX-nya. Nah, ini dilakukan oleh semua negara. Nah, ini yang kita maksudkan bahwa harus ada strategi yang komprehensif. Jadi sudah dibuka destinasinya, infrastrukturnya sudah dikembangkan, hotelnya sudah dibangun, orang sumber daya manusianya sudah dididik juga, marketingnya dan juga tadi subsidinya harus dilakukan juga untuk tahap awal. Kalau tidak ya seperti sekarang, kita sudah buka tapi nggak ada penerbangan asing ke situ. Susah sekali, kenapa? Namanya penerbangan itu sebagai dunia usaha tentu basisnya adalah profit ya kan. Nah, disitulah peran kita untuk melakukan intervensi, memberikan subsidi per pax dan lain sebagainya gitu. Dalam rangka untuk mengembangkan pariwisata tadi. Nah, inilah keseluruhan faktor-faktor yang mesti kita kerjakan bersama untuk pengembangan industri pariwisata Indonesia ke depan. Gitu. Baik, artinya ini memang tugas dan juga PR bersama begitu ya Pak Betul. Doni. Lalu Pak Doni membahas mengenai posisi dan juga mungkin Injourney yang kita lihat ya, ini baru berusia 2 tahun, tapi kita lihat sudah banyak menyelenggarakan event secara sukses. Kita lihat ada International MotoGP, ada F1 Powerboat, ada Aqua Bike World Class Championship, lalu juga ada Sarinah, wajah baru Taman Mini. Kedepannya Pak akan ada gebrakan-gebrakan apa lagi yang akan dilakukan oleh Injourney? Yang pasti kita membagi atas 2 cara waktu mengembangkan Injourney. Nomor 1 secara quick win tentu kita ingin meningkatkan branding daripada Injourney. Yang kedua adalah secara fundamental. Secara fundamental kita melakukan perbaikan di sisi keuangannya Injourney juga. Di mana hari ini EBITDA Injourney itu tumbuh cukup signifikan. Ya, kita membukukan kurang lebih 11 triliun EBITDA akhir tahun ini. Ini satu pencapaian yang luar biasa. Jadi tidak hanya di level atasnya, di level fundamental harus kita bereskan. Begitu juga revenue stream-nya kita review. Nah, beberapa yang terlihat oleh masyarakat ke depan yang dilakukan ini adalah nomor 1 adalah kita melakukan remaster plan Borobudur. Ini satu permintaan daripada Bapak Presiden kita yang sudah cukup lama mengenai remaster plan Borobudur ini. Ini sudah kita lakukan. Kita harapkan bulan Juli ini akan selesai. Kita menata ulang pedagang-pedagang kita menjadi kampung budaya di Kujon. Kemudian entrance nanti akan masuk dari Kujon. Kita mengkonvert juga seluruh bangunan-bangunan yang ada di dalam yang itu berbahaya terhadap heritage kita, itu akan kita demolish. Kita menyiapkan di situ Buddhist Meditation Center di dalamnya. Kemudian juga kita menata ulang keseluruhan landscape dan juga sehingga menjadikan Borobudur itu sebagai sebuah destinasi yang berkualitas luar biasa. Ini nomor 1 yang kita harapkan nanti bulan Juli ini akan
akan kita luncurkan. Yang kedua adalah Kek Sanur. Jadi kalau kita hari ini datang ke Sanur, mudah-mudahan nanti Mbak Sinta bisa mampir di Sanur, kita bisa melihat rebound daripada Bali Beach kita yang sekarang luar biasa bagusnya. Kita buka convention di situ, kita punya hotel untuk fasiliti kesehatan, kita kembangkan rumah sakit yang nanti bulan September, bulan September kita harapkan rumah sakitnya akan beroperasi. Hari ini hotel dan fasilitinya sudah beroperasi semua. Kita jadikan itu smart complex, semuanya pakai electric vehicle, kemudian kita pakai hybrid untuk electricity. Jadi kita ingin ini menjadi satu kawasan yang standarnya itu internasional. Ini yang akan September ini akan kita selesaikan. Kemudian kita juga mentransform bandara kita, khususnya 2, yaitu Ngurah Rai dan Soekarno-Hatta. Saat ini sedang dalam tahapan proses. Di Ngurah Rai kita akan membuka aksesnya menjadi itu besar ya, jadi 4 jalur dan itu terbuka dengan pemandangan, artinya dengan kualitas yang sangat baik. Kemudian juga di Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta saat ini sedang berbenah, mungkin pelan-pelan masyarakat mulai merasakan ya, dulu karpetnya sekarang sudah lebih smooth dan lain sebagainya. Kita juga kebersihannya, kemudian nanti fasadnya, tenant mix-nya akan kita lakukan perubahan, fit out-nya, virtual merchandising-nya akan berubah. Sehingga nanti kita nggak mau juga kalah bandara internasional kita dengan Changi, dengan Vietnam, dengan Bangalore, dengan Qatar gitu. Nah ini pekerjaannya sedang dimulai, kita harapkan ini juga menjadi kado nantinya bagi pemerintahan Pak Jokowi yang kita harapkan nanti akan bisa selesai sebelum September, sehingga kita sudah melihat paling tidak satu terminal dulu akan menjadi satu terminal yang membanggakan buat kita. Jadi ini pelan-pelan satu persatu akan kita lakukan perbaikan supaya nanti kita siap untuk menerima kunjungan wisatawan ke Indonesia. Baik Pak Doni, lalu secara umum Pak, bagaimana Injoni memandang dunia pariwisata RI di tahun 2024? Lalu juga apakah akan lebih cerah atau strategi-strategi apa lagi Pak agar lebih baik lagi industri pariwisata di tanah air? Saya berkeyakinan tahun 2024 jauh akan lebih baik. Ada beberapa alasan untuk itu. Yang pertama adalah di Kementerian Pariwisata, di bawah Pak Sandi banyak terobosan-terobosan baru, baik itu perubahan regulasi yang kita diskusikan dan banyak membawa manfaat ya. Kemudian juga kita sudah menyisir fundamental problem kita sudah mulai sadar dan mulai tahu. Pertama berkaitan dengan connectivity, yang kedua adalah berkaitan dengan tourism fund yang sedang kita buat, sedang kita siapkan. Ketiga mereview beberapa regulasi. Keempat adalah mempromosikan beberapa destinasi yang kita harapkan ke depan itu low hanging fruit kita, ya seperti Jakarta, Joglo Semar, kemudian Surabaya, Gita Surabaya, ini akan menjadi poin fokus kita untuk tahun 2024. Sehingga saya cukup optimis tahun 2024 pertumbuhan sektor pariwisata kita akan meningkat cukup signifikan apabila kita konsisten melakukan menyisir fundamental problem daripada sektor ini gitu. Baik, semoga saja industri pariwisata di tanah air terus tumbuh positif. Sukses selalu juga untuk Injoni. Terima kasih banyak Pak Doni Oskaria sudah mampir ke studio CNBC Indonesia. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak Doni.